Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahru Rozi, peserta BIMTEK Peningkatan Kompetensi Guru Informatika tingkat SMA SMK Pasik E. Saya akan menyajikan resume modul 1 dengan judul Mata Pelajaran Informatika pada Kurikulum Merdeka. Nah, di sini ada pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 1. Jadi setelah saya mempelajari modul 1 tentang mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka, secara mandiri saya dapat memperoleh pengalaman belajar yang baru, yaitu yang pertama konsep keilmuan informatika, selanjutnya konsep berpikir komputasional, yang ketiga konsep literasi digital, dan yang terakhir konsep pembelajaran informatika inklusif. Selanjutnya, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan. Jadi, emosi-emosi yang saya rasakan setelah mempelajari modul ini adalah saya sangat bersemangat karena banyak pengetahuan baru dan inspirasi baru tentang pembelajaran informatika, sehingga saya tidak sabar untuk melakukan pembelajaran lebih mendalam lagi dan memahami lebih lanjut tentang pembelajaran informatika. Berikutnya, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi, hal baik yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran informatika di kelas 10 adalah saya sudah menerapkan beberapa materi tentang informatika seperti konsep ilmu informatika dan literasi digital. Yang selanjutnya, apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1 ini, banyak sekali hal-hal yang harus saya perbaiki dalam proses pembelajaran yang pernah saya lakukan. Salah satunya harus mengetahui materi mana yang harus diajarkan kepada peserta didik agar dapat memahami informatika lebih lanjut. Analisis implementasi modul 1 dalam konteks guru informatika. Yang pertama, apa saja pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Yang kedua, apa wawasan baru dari materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika. Kemudian yang terakhir, apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan. Apa saja pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Jadi setelah saya mempelajari modul 1, ada beberapa pertanyaan kritis yang saya dapatkan. Yang pertama, bagaimana menerapkan pembelajaran informatika ketika sumber daya tidak memadai. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan pembelajaran informatika dengan proyek profil Pancasila. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak pembelajaran informatika terhadap perkembangan peserta didik di masa mendatang. Apa saja wawasan baru dari materi yang dipelajari. Jadi wawasan baru yang saya dapatkan setelah mempelajari modul ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran informatika tidak hanya untuk menjadi pengguna komputer saja, tetapi juga untuk menyadari perannya sebagai problem solver yang menguasai konsep dalam praktik serta berpandangan terbuka ke bidang lainnya. Yang kedua, pemahaman lebih luas tentang teknologi yang tidak hanya membahas tentang bagaimana menggunakan komputer saja, tetapi bagaimana pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja tantangan yang sesuai dengan konteks guru informatika? Jadi tantangan yang saya rasakan adalah yang pertama, kurangnya sumber daya dalam proses pembelajaran sehingga guru mengalami kesulitan untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kesulitan yang berikutnya adalah perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga mengharuskan guru untuk terus mengupgrade diri sesuai dengan perkembangan teknologi tersebut, sehingga mampu memberikan pembelajaran yang relevan terhadap peserta didik.
Kemudian yang selanjutnya, apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan. Jadi untuk mengatasi tantangan yang saya hadapi adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Selain itu juga, guru harus berkolaborasi dengan rekan sejawat agar agar kemampuan yang diperoleh dapat maksimal. Keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu. Pengalaman di masa lalu adalah pada kurikulum KTSP mata pelajaran KKPI lebih kepada perangkat komputer dan Microsoft Office. Kemudian pada kurikulum 2013 mata pelajaran simulasi digital sudah mulai membahas tentang program-program visual. Yang berikutnya penerapan di masa mendatang. Untuk penerapan di masa mendatang yaitu bagaimana memanfaatkan teknologi yang tepat dan bijak sehingga dapat menghasilkan solusi yang tepat terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, konsep atau praktik baik yang akan saya lakukan dari sumber lain di luar bahan ajar adalah mengintegrasikan pembelajaran informatika dan pemanfaatannya yang tepat sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih efisien terhadap persoalan yang dihadapi sehari-hari. Yang berikutnya, konsep atau praktik baik yang akan dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah adalah melakukan kolaborasi dengan mata pelajaran lain untuk berbagi praktik baik, sehingga mampu memahami keterhubungan mapel informatika dengan bidang lainnya, serta menjalin komunikasi yang baik terhadap peserta didik, sehingga dapat tercapai pembelajaran yang lebih efektif dan efisien.